Halo semuanya, welcome to YouTube channel Belajar Coding. Di video kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan antara arsitektur, microservice, dan monolitik. Goal dari video ini adalah kamu bisa memahami apa itu microservice dan apa itu monolitik dan bagaimana cara penerapannya dalam sebuah sistem. Kita langsung saja pembahasannya. Video kali ini kita akan membahas seputar microservice dan monolitik. Nah, poin dari video ini adalah kita akan mengetahui bagaimana cara penerapannya dan perbedaannya seperti apa. Oke, kita mulai. Microservice. Dari definisinya kita bisa melihat micro, berarti bagian kecil. Nah, jadi ketika kita membuat sebuah aplikasi, kita akan memecah fungsi-fungsi yang ada di dalamnya menjadi sebuah service-service tersendiri. Contoh saja kita akan membuat sebuah aplikasi e-commerce, di mana di dalamnya terdapat service-service, yaitu out, kemudian ada transaksi, kemudian ada data master. Nah, ini adalah service yang akan atau modul-modul yang akan kita buat ketika ingin membuat sebuah aplikasi, di mana ada autentikasi yang mengurus proses register, login, kemudian logout, semua akan di-handle di service out. Kemudian ada transaksi. Nah, semua proses transaksi akan di-handle oleh transaksi. Kemudian semua data master akan di-handle oleh service data master. Kemudian masing-masing dari service ini akan memiliki database sendiri. Jadi ada database untuk out, ada database untuk transaksi, ada database untuk data master. Nah, kemudian tiga service ini akan melakukan sebuah fungsinya sesuai tujuannya masing-masing. Contoh, out akan melakukan semua bisnis proses yang berhubungan dengan autentikasi. Kemudian contoh kita bisa sebutkan saya ketika register, ketika login, ketika melakukan proses pengecekan kredensial, nah itu akan di handle oleh service out. Kemudian service transaksi, nah semua hal yang berbau transaksi itu akan di handle service transaksi. Contohnya ketika melakukan payment atau ketika menambahkan produk ke transaksi seperti itu. Kemudian data master, mungkin data-data barang, data-data lain yang dianggap sebagai data pendukung. Oke, nah kemudian kita akan membuat sebuah gateway. Nah, kalau teman-teman pernah mendengar gateway itu adalah gerbang dari sebuah request HTTP yang akan ditujukan kemana, seperti itu. Jadi ketika ada request dari front, dari bisa sebutkan saja dari mobile atau web, nah itu akan diproses oleh gateway. Nah, gateway sendiri yang akan menentukan request ini mau diarahkan kemana, apakah ke service transaksi atau ke service data master, seperti itu. Nah, kalau dia di request ini ditujukan untuk
ke service authentication akan diarahkan ke autentikasi, dan begitu pula sebalik ke transaksi dan data master. Nah, ini adalah gateway ya, API gateway. Nah, ini adalah arsitektur yang dibuat untuk gambaran dari arsitektur dari microservice itu sendiri. Nah, kalau kamu lihat ini berdiri sendiri ya, jadi kelebihannya nanti kita akan bahas masing-masing. Ini adalah arsitektur microservice. Bagaimana dengan arsitektur monolitik? Oke, monolitik itu adalah sebuah arsitektur di mana tadi modul yang ada di sini ada out, ada transaksi, kemudian ada data master. Nah, ini berada dalam satu service atau satu project. Kemudian ini akan ada satu database. Oke. Nah, request akan langsung masuk ke aplikasi yang kita kembangkan dalam berbentuk monolitik, seperti itu. Nah, di sini mungkin perbedaan dari keduanya ya. Nah, kita akan bahas selanjutnya kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dari arsitektur monolitik yaitu kamu bisa dengan cepat menerapkan arsitektur ini karena kamu tidak perlu memecah-mecah service atau modul-modul yang ada di dalam aplikasi, seperti itu. Kamu menjadikannya dalam satu project dan melakukan deployment dalam satu proses atau satu port, seperti itu. Jadi sangat mudah sekali ya, tinggal buat projectnya satu jadi dan deploy. Beda halnya microservice, kita akan memikirkan bagaimana antara service berinteraksi. Kalau teman-teman lihat ini juga antara service ini akan ada saling interaksi. Seperti itu. Jadi tidak hanya dari request HTTP mobile atau web, tapi antara service juga akan ada interaksi. Sementara di monolitik itu hanya ada di dalam satu project atau satu service tanpa memerlukan adanya integrasi masing-masing service, seperti itu. Kemudian kemudian sederhana untuk dikembangkan. Jadi ini arsitektur yang sangat sederhana dan mudah untuk dikembangkan, dan testingnya juga lebih mudah karena kita hanya ada dalam satu project. Kita akan melakukan testing antara modul autentikasi, transaksi, data master di dalam satu project atau di dalam satu proses, seperti itu. Nah, kemudian kita akan membahas dari kekurangan monolitik. Kekurangan dari monolitik ini adalah kita akan sulit memahami kode program saat pemeliharaan, seperti itu. Mungkin programnya akan berkembang atau aplikasinya akan berkembang, ini akan sangat susah untuk kita pahami, seperti itu, karena semua project akan ada, semua modul ada di dalam satu project dan itu sangat besar sekali, seperti itu. Kemudian sulit untuk melakukan perubahan. Nah, teman-teman, kalau kita ingin melakukan perubahan di monolitik, kita akan melakukan perubahan di autentikasi gitu. Setelah kita melakukan perubahan di autentikasi, nah itu kita akan melakukan deployment, upload ke server. Nah, otomatis akan ada downtime. Saat itu kita modul transaksi dan data master itu akan ikut mati dari proses server, seperti itu, sehingga
Ini akan sangat sulit sekali ketika kita akan mengembangkan sebuah fitur. Kita akan memikirkan modul-modul lain yang akan ikut downtime. Beda halnya dengan microservice. Nanti saya akan jelaskan. Kemudian, dan sulit mengimplement teknologi baru. Nah, kalau teman-teman lihat, ini ada service autentikasi, ini ada service transaksi. Nah, ketiga modul atau service ini bisa memiliki bahasa pemrograman yang berbeda. Ini mungkin Java ya, kita Java. Kemudian ini bisa Golang, dan ini mungkin bisa PHP. Nah, ini kelebihannya, kita bisa mengadopsi teknologi-teknologi yang berbeda di microservice ini. Kemudian kita akan membahas mengenai kelebihan dari microservice. Nah, microservice memiliki kelebihan, yaitu service-service yang tadi dibuat memiliki kemandirian sendiri atau berdiri sendiri. Jadi ketika kita melakukan perubahan di aplikasi, itu tidak akan berimpact ke transaksi. Maksudnya apa? Adalah waktu kita proses deployment, kita tidak akan mengganggu transaksi dan data master, karena kita akan hanya merubah dari autentikasi. Nah, itu adalah salah satu keunggulannya, mandiri. Jadi project service itu mandiri, kita tidak akan mengganggu proses service yang lain. Itu hal yang menurut saya sangat bisa dikatakan perlu kita menerapkan microservice. Kemudian lebih mudah dipahami. Jadi ketika kita memahami sebuah arsitektur microservice itu lebih cepat karena dibagi-bagi dalam beberapa service. Kita hanya mempelajari autentikasi itu apa, seperti itu. Kemudian kita akan mempelajari transaksi itu apa, data master itu apa. Kemudian mudah mengembangkan aplikasi. Nah, sebelum yang tadi yang saya sebutkan, kita akan mudah mengembangkan aplikasi. Karena apa? Karena ketika kita ingin berpindah teknologi baru, kita hanya menambahkan satu service di sini. Mungkin kita akan memindahkan teknologi Java ke teknologi Golang, seperti itu ya. Golang. Kita hanya perlu membuat satu project atau satu service yang mengimplementasikan autentikasi dalam bentuk bahasa Golang. Nah, begitu service ini jadi, kita hanya langsung melakukan switching di API gateway agar autentikasi tidak diarahkan ke sini lagi, tapi diarahkan ke teknologi yang baru ini, yaitu Golang. Nah, seperti itu. Jadi kita mudah mengembangkan aplikasi dan sangat fleksibel. Kemudian bebas adopsi teknologi baru. Seperti saya bilang, ketika ada teknologi baru kita mau adopsi, itu sangat mudah untuk digunakan, karena ketika kita mengembangkan sebuah migrasi teknologi baru menggunakan monolitik, itu otomatis kamu harus bisa dikatakan prosesnya sangat panjang dan lumayan besar, karena kamu harus melakukan testing di dalam satu modul, dan modul itu tidak terpisah dalam bentuk microservice. Nah, itu kesulitan yang sangat dihadapi ketika kita menggunakan monolitik. Kemudian apa sih kekurangannya? Nah, kerumitannya yang berbeda. Nah, ini arsitektur ini sangat rumit ya, rumit, dan cost-nya juga sangat besar. Kita harus menyediakan service yang cukup besar, seperti itu. Kemudian kita harus mengintegrasikan antara komunikasi antara service itu seperti apa, dari out ke transaksi komunikasinya apa, dari request HTTP ke out transaksinya integrasinya seperti apa. Ini salah satu dari
kesulitan dan kerumitannya. Kemudian testing yang cukup rumit ya. Kalau teman-teman melakukan testing sebuah proses testing di out, nah itu kamu harus melakukan integration testing dengan service yang lain seperti itu. Nah, proses testingnya itu sangat rumit karena kamu harus memikirkan bagaimana proses testing di autentikasi itu berjalan di transaksi seperti itu, berjalan dengan baik. Ini hal yang teman-teman perlu ketahui. Jadi microservice dan monolitik. Nah, dari penjelasan tadi saya sudah menjelaskan. Teman-teman boleh menuliskan komentar jika ada pertanyaan, atau teman-teman yang sudah memahami microservice boleh komen di komentar ini dan kita akan bahas satu persatu dari komen dari teman-teman semua. So, thank you for watching this video. Semoga video ini bermanfaat. Kamu sudah bisa memahami perbedaan microservice dan monolitik. So, thank you. Sampai jumpa di video selanjutnya.